Welcome back to Box Football Show. Jangan lupa buat ini ya, like, hype, share, apa lagi? Subscribe. Komen juga. Kita kalahkan komen-komen dari itu yang ramai itu ya. Yang itu Yang Tidak bisa diberantas. malah Yang akan kita bahas lainnya. malah ngurusin Wikipedia, ngurusin rating game, Nah, nyimpen data game-game rahasia di Google Drive katanya. Enggak tahu lah ya. Bukannya ini yang diurus. Komen-komen kami tuh dihamai. Bukannya pelatih Liverpool yang diurus. nah, ya kan. Tapi yang- kan memberikan kemenangan ya dari iya. Virgil van Dijk di menit ke 100. Ya, injury time-nya 11 menit coy. Tapi dari Merseyside emang suka seru gitu ya. Iya, Emang kayak emang. Origi itu kan di situ kan dulu. Emang. Yang gol Iya, kata jatuh dari langit. Tiang ya. Tarkowski di Iya. game terakhir Goodison Park juga gila. Nah, itu Ini yang derby pertama di Hill Dickinson. Iya, Oh, Hill iya. Dickinson. Terus yang si cedera Van Dijk kan gara-gara kena sama Jordan Pickford di situ juga. Yang buat Iya, dia iya. tidak Sebagus lagi itu Situ lagi ya. Pickford emang anjing loh beliau. T-Rex satu itu ya. derby klasik yang golnya juga klasik nih. Klasik. Pemain yang sudah agak declining nih kalau kita lihat performa ya. Mo Salah dan juga Virgil van Dijk. Gimana kalau ngeliat dari derby ini? Karena kan ya aspek taktik tuh penting pasti, tapi sebenarnya kalau derby itu it's beyond the game lah. Beyond the game, betul. Gitu. Karena kalau lo ngelihat derby Merseyside ya, ini beda gitu misalkan sama derby antar tim sekota kayak United sama City itu kan mereka lahirnya sendiri-sendiri itu. iya. Si United itu kan Lahir pekerja sendiri-sendiri. rel kereta api. Terus kemudian City itu apa ya? Sempat ada gereja atau gimana ya? Gue lupa. Jadi pokoknya beda lah. Apa namanya, lahirnya sendiri-sendiri, kebetulan di kota yang sama. Nah, Liverpool sama Everton ini itu lahir karena Everton. Jadi Liverpool itu ibaratnya adalah pemberontakan ketika yang punya stadion itu menaikkan harga sewa. Terus akhirnya anjing sewanya kok naik gitu, udahlah gue bikin klub sendiri gitu. Makanya itu disebut bahwa Liverpool sama Everton ini lahir dari rahim yang sama gitu, dari tempat yang sama gitu. Jadi itu gue bisa mengerti kenapa kemudian terlepas bahwa Liverpool masih punya rivalitas dengan tim dari kota lain kayak United, Liverpool Everton tuh menurut gua levelnya tuh agak sedikit di atas antara United City gitu. Di atas sih emang. Dia gitu. Karena ya itu tadi ada sejarah itu sejarah gitu, dan keluarga. itu nggak bisa dilepaskan. Apalagi kalau aspek sejarah itu kan, kalau misalkan kita lihat Liverpool United itu tuh udah pasti bawa-bawa zaman revolusi industri kan, yang orang-orang Manchester bikin kanal sampai nge-skip Liverpool gitu. Nah, itu kebenciannya asalnya dari situ. Nah, Liverpool sama Everton itu gua terakhir kali nonton tuh kapan ya? 2014 kalau nggak salah, masih ada Luis Suarez nonton di Anfield. Gue liputan, dan ketika gue liputan itu gue juga keliling ke beberapa tempat di Liverpool termasuk ke Museum The Beatles. Nah, di Museum The Beatles ini ada yang nyambut gitu, ada beberapa staff yang kan, lu mau nonton ini Liverpool Everton? Iya gitu. Kita semua sini pendukung Everton, pendukung Liverpool gitu. 3 orang gitu, kecuali dia nih gitu. Pendukung Everton gitu, itu harus dibully-bully gitu. Tapi itu kasih unjuk gua bahwa terlepas bahwa lu mungkin nggak suka pendukung Everton, nggak suka Liverpool, pendukung Liverpool nggak suka Everton, tapi ya pada akhirnya lu kerja bareng. Ya sekeluarga tuh ada yang beda-beda Iya, gitu. dari keluarga beda-beda Ada gitu. yang kayak Jamie Carragher juga fans Everton. Everton gitu. dia, Terus Everton. Jamie Carragher fans Everton. Tapi emang kalau udah dimasuk ke lapangan sih udah beda ya. Misalnya lu sesimpel kalau misalkan ngelihat persaingannya, lihat bagaimana ketika Wayne Rooney main buat Everton dulu. Iya. Sama pas Wayne Rooney pas udah main Man United tuh kan udah emang pas lawan Liverpool ya. Itu Man United Rooney udah pas main buat Man United udah gitu ngelawannya Liverpool di Evertonian nyetak gol ke gawang Liverpool. Wah, itu tuh emosinya gila banget. Jadi kalau ngelihat ini panas setiap pertandingan, bahkan kadang Everton zamannya David Moyes yang dulu ya, Arteta, Tim Cahill, Rasiski gitu, itu juga gawat sih maksudnya. Klasik Premier League tuh mereka ini udah. Iya. Dan mereka juga ngasih perlawanan kuat karena ya mereka punya harapan juga untuk tampil di Eropa juga sebenarnya. Iya. Ini kan maksudnya sempat ada musim di mana Everton berjuang bertahan untuk stay up di Premier League gitu. Tapi sekarang ya mereka ada di zona Eropa. Ini laga penting buat Everton karena ini kan derby pertama di stadion baru kan. Makanya mereka ngotot banget mainnya tuh. Cuman yang nggak ngotot menurut gue sebenarnya David Moyes. Soalnya lo kalau ingat kenapa bisa 11 menit itu karena ada kejadian siapa namanya? Mamadashvili cedera kan. Itu cederanya lama.
Nah sebenarnya kalau nggak ada itu injury time-nya bisa lebih sedikit. Nah cuma di press conference ditanyain Moyes soal insiden itu, dia bilang ya emang harus gitu katanya. harus panjang itu gitu. Jadi Iya, maksudnya udah benar kan? ngototnya nggak ada. Karena Gitu. menurut gue David Moyes sudah tahap di mana Zen. Iya udah. Dia tuh udah melewati kerasnya Premier League yang angkatannya udah Alan Beasley, terus misalkan Big Sam, Alex Ferguson, terus Arsene Wenger di sana. Dia tuh udah toku, udah toku, dia udah kayak capek, ngapain gue tim gue udah kalah, pasti udah stres juga. Mulai menit 11 injury time ya pusing bang. Udah cepet beres dah gitu. Iya, beneran. Pulang gue. Lo nanya apa sih gitu? Dia bilang, lu tau gak di rumah gue ada piala Conference League gue bawa tuh. Mikel Arteta udah pernah lu. Oh iya, di juara Eropa ya gitu ya. Dia pelatih apa? Declan Rice juara Eropa. Ngecekin diri sendiri enak banget kan. Berarti Arne ini juga visioner juga, 3 kiper di bawah. Oh Iya, tapi ya dia Nggak, itu mau emang siapa lagi preventif aja dia iya. emang. Nggak, tapi menurut gue secara game juga Arne Slot nggak neko-neko. Yang main tuh ya siapa lagi, Alexander Isak di depan setelah Hekitike cedera. Kiri itu siapa gue lupa. Hakpo iya benar. Kemudian Banyak peluang, Florian banyak Wirtz tengah, kanan salah gitu. Jadi menurut gue secara komposisi itu emang gak ada yang aneh lah gitu. Dan gue pikir kalau ngomongin tactical sama kualitas pemain, Liverpool unggul lagi-lagi. Ya tadi kayak misalkan ngomongin bumbu-bumbu di luar pertandingan secara kedekatan emosional atau rivalitas emosional antara Liverpool Everton, ya udah itu faktor X aja kalau buat gua gitu. Dan akan selalu menarik, apalagi kalau inget Luis Suarez tuh pernah kan selebrasi diving di depan David Moyes, ya hal-hal kayak gitu loh yang bikin pertandingan ini selalu menarik. Dan apalagi stake-nya buat Liverpool sedikit lebih tinggi ketimbang Everton karena mereka masih ngejar posisi Champions League itu gitu. Karena kan kemarin Liverpool menang, Aston Villa menang, United pada menang semua gitu. Jadi gue pikir satu kemenangan atau dua kemenangan lagi seenggaknya posisi mereka lebih aman. Kalau nggak salah 2 game lagi Liverpool ketemunya United tuh, nah itu menarik tuh. Aston Villa yang agak repot karena dia masih harus ngelawan City, masih ngelawan Liverpool juga kalau nggak salah. Tapi ya Aston Villa kan juga kemarin menang lawan Sunderland juga. 4-3, Seru banget waktu itu. Menit 87 tuh 3 sama, menit 90 plus 3 Tammy Abraham. Tammy Abraham yang pernah chatting-chattingan tuh sama Mbak Bekasi. Ada buktinya. Kayak marah-marah gitu. Mbak nggak tahu kalau Tammy akan jadi superstar sekarang ya. Oh itu masih pemain muda di Chelsea deh. Iya, masih akademi. Itu random banget. Tapi Tammy Abraham ya. Tammy Abraham Bukan Rahadi ya. googling di Google tuh Tammy Abraham chatting orang sama cewek Indonesia. Itu keluar tuh langsung tuh. Keluar tuh ada capturean screen-nya karena pernah jadi bahan presentasi gua. Iya, jadi perebutan zona UCL juga makin panas. Tapi kalau kita lihat United, Villa kan 58 ya, Liverpool 55. Karena sebenarnya praktis adalah Chelsea, praktis Bournemouth. yang lolos ke Liga Champions. Kalau ngeliat dari sekarang ya, kalau ya dengan jarak Chelsea yang sebenarnya jauh, ya itu udah pasti City, Arsenal, Man United, Aston Villa dan Liverpool. Udah pasti kayak gitu. Nah, kecuali kalau Aston Villa ini juara Europa League dan dia nggak lolos. Gue mau nanya doang sih. Iya, itu benar. Misalkan misalkan Aston Villa finish di luar top 5. Dia urutan 6, Chelsea urutan 5. Oke, misalnya gitu. Tapi dia juara Europa League. Wakil Inggris tetap akan ada 6 kan? Iya 6. Karena 5 dari Inggris, 1 dari juara Eropa. Kecuali kalau Aston Villa tetap berada di 5 besar, itu tetap 5 kan? Nggak jatahnya nggak diturunin ke bawah kan? Oke, clear. Itu kayak musim lalu kan, pas Spurs juara kan. Kan itu 6 karena itu kan. Europa League menarik ya, wakilnya Inggris ya pernah juara Champions League semua kan. Aston Villa sama Nottingham Forest. Crystal Palace juga ada di Conference coy. Iya, bagus-bagus ya. Bagus Tim banget Inggris itu ya. tuh. Di Champions League juga ada perwakilan kan di 4 besar cuman ya. nggak pernah juara. Tapi Iya, maksud gue perwakilan. Gue nggak bilang pernah juara apa enggak. Nggak boleh, bangga sedikit nggak boleh. Ada kebangga dikit lo dulu hajar. Gitu loh, maksud gue. Ini keluar. Belum puas nih. Oh, tadi belum keluar ya kayaknya, episode sebelumnya ya. Iya gitu, jadi persaingan kita akan lihat karena ada, tadi lu bilang ya, ada beberapa yang saling ketemu di zona UCL ini. Enggak, udah lihat episode-nya lewat. Happy. Gue merendah, pengennya lu harus yakin. Lu lihat. Gue yakin tim lu gitu. Gue akan tetap bilang harus yakin. Iya. Gak ada cara lain. Bisa ketawa lu. bisa lah. Gitu. Itu dah. Ini Spurs, bahkan Spurs nih. Gue liat Apa bahasanya sih, menang gak sih Spurs?
Seri lo, Imbang, ya dua-dua, ampun kebobolan Brighton. menit akhir gue gak liat nih. Apes. Nah terus itu pas Puter, yang sama internet aja kebobolan dia. Bener. Pas Xavi Simons golin dia tuh emosian banget. Maksudnya sampai buka baju gitu-gitu. Karena dia- masih 7-7. Banyak yang bilang Tapi emang dia flop ya, bagus sih. Di pelan itu dia bagus. segame. Si game itu dia bagus. Dan golnya juga bagus banget. Golnya Xavi Simons. Maka dia buka baju. Tapi itu masih menit 77 sayangnya. Tapi emang ini sih, maksudnya Kejar Spurs sih sama selain Potter. masalah, ya gue tau masalahnya apa juga selain cedera ya. Karena emang kacau banget di musim ini. Ini dua-duanya kebobolannya di injury time loh. Babak pertama sama babak kedua. Maksud gue ini kan menggambarkan juga fokus dan konsentrasi Fokus, juga fokus. nih. Iya gak sih? Karena situasinya kalau seri dia masih 18 ya? Masih. Masih 18. Dan Leeds West Ham belum main lagi. 39. Oh West Ham, sorry, West Ham West Ham akan double ya? Iya, double. West Ham lawan siapa? Peles ya. Peles lawan City. Peles besok. Oh Peles Brighton dulu. lawan Chelsea. Kalau ya menang kan? 4 poin jaraknya jadinya. Kalau Chelsea kalah sama Brighton berarti bubar ya? Udah gak bisa champion, sulit ya? Sulit. Sulit ya? Sulit. Karena sekarang beda 7. Kalau Chelsea kalah, iya tergantung yang lain kan. Iya. Yang menang beda 7, sisa game 4, 12. Wah berat. Menurut gua Chelsea bisa ke UCL tapi Europa Conference League. Berak. Ya, UCL Kan juga UCL juga singkatannya. Bener UEFA juga. Conference League. Tadinya tuh Conference League itu tadinya 2 musim lalu tuh namanya Europa Conference League, ada UECL. Ada Europenya, karena gue siaran juga gitu. Nah, sekarang E-nya hilang jadi UCL. Sama-sama UCL. Jadi kalau secara apa ya, kalau warga box to box yang nonton mungkin ketika sekarang misalnya baru dewasa sekarang, dulu tuh di Eropa tuh tahun 90-an ada 3 piala ya, 3 turnamen. Yang pertama bukan Liga Champions, Piala Champions, Piala UEFA sama Piala Winners. Winners. Dan ada satu lagi yang menurut gue juga gak paham sistemnya gimana, namanya Intertoto. Piala Intertoto. Iya. Juaranya 3. Iya 3 itu Ada 3 lu juara. masih ingat gak itu tuh ngitungnya gimana sih? Turnamennya tuh isinya Jadi- apa gitu? Turnamen itu pramusim. pramusim Jadi kan? 3 juara Intertoto itu lolos ke Piala UEFA. Piala UEFA ya, sekarang Europa League ya. Iya. Jadi finalnya tuh melibatkan 6 tim. Iya. Intertoto itu di luar itu bukan gubahan apa bikinan gubahan, ya. bukan bikinannya UEFA. Kalau nggak salah sponsornya itu Intertoto itu ya. Iya. Apa ada sponsor lah. Jadi tim-tim yang tidak WC dong, ikut Toto. bukan. Urutan Band 8, itu, 9, 10 gitu kan? Iya, Liga kan? tim-tim yang nggak ikut 3 turnamen tersebut main di Intertoto gitu. Kalau menang Nah, lolos ke UEFA, UEFA. bukan Piala Winner. Bukan. Karena dulu tuh Piala Super Eropa itu mempertemukan juara Piala Winner sama juara Liga Champions. betul, karena Piala Winners itu nama aslinya adalah Cup Cup Winners. Winners Cup. Jadi turnamen untuk Cup Winners gitu. Cup Winners itu ya Piala FA, Coppa Iya. Italia, Coppa del Rey Nah, karena gitu. Nah, itu yang Arsenal juara Eropa sih itu. Sociedad Iya. ke Winners Cup nih Winners. berarti. Sociedad kan juara. Oh iya, ke Winners ya kalau dulu karena juara Copa. Juara apa Copa del Rey. Del Rey ya. Gitu. Gitu. Oh, ribet juga dulu ya, zaman dulu ya. Tapi Indonesia gitu kan juara kayak Fiorentina. Iya. Lazio juara. Iya. Ya, tapi itu makanya Conference League tuh menurut gue menarik karena memperbolehkan tim-tim yang urutan 7-8 tuh untuk berlaga di Eropa ketemu tim-tim yang menurutnya mungkin ya cocoknya dapat fresh money juga. sejajar juga ya. Tapi kan paling nggak piala ya. maksud gue. Levelnya naik kok. AS Roma juara Conference League kan sama Jose Mourinho kan? Jose Mourinho. AS Roma terus si West Ham ini juara gitu. Peles nih mau Jose juara. Mourinho itu komplit loh. Champions League pernah, Ada Iya. semua. UEFA pernah, Europa League pernah, United, Conference League. Iya. Lengkap. Dia bisa Champions Piala League. Super belum? Iya. Super belum ya? Super ya? Super gue gak tahu deh. Karena Super kalah dia sama Real Madrid Oh, iya, United iya, di Sayang itu. sekali. Tapi cukup lengkap sih karirnya dia. Lengkap dia. Emang nih pelatih gitu ya dari kompetisi-kompetisi dulu ya. Mungkin Gensi belum relate nih. Kita tahu. Waduh kayak nggak tahu sih Intertoto. Intertoto tuh kayak togel anjir gue kira. Iya, namanya. Iya, iya. Gue kira dia turnamen judi ya. Turnamen judi Karena kita Intertoto. tahu judi toto. Iya, judi toto anjing, judi toto. Togel, toto gelap. Oke. Kalau liga lain ini ya Bayern menang lawan Stuttgart 4-2 jadi Selamat, selisih selamat. 15 poin Juara, soalnya udah juara. sama Dortmund udah juara. Udah Udah juara. 15. Udah Iya, merayakan, juara. udah merayakan. Udah Udah dapat. 18 Udah tahun ya? merayakan. Bayern udah Udah pakai juara. baju khusus juara. Berarti Sisa 8 pekan gila sih menurut gue. Berarti 4. Kan 3-4 dia. ya benar. 3-4. Berarti udah tinggal fokus ke PSG sama final. Habis itu Budapest Lolos angkat tuh. piala kayaknya ya. Harry Kane aja ngangkat Liga Champions terus Iya. ntar Harry Kane di bulan Juli ngangkat Piala Dunia. Iya. Nah, udah cocok. La Liga nggak main kemarin ya? Coba. Nggak ada. Kan ya, karena pada fokus Clash of Legends kan. La Liga. La Liga nggak ada. Dan Madrid main Rabu masih. Iya Iya. masih ntar. Ya kan dikasih Barcelona jadwal. sama Real Madrid itu sekarang beda 9. Pada nonton ini Rivaldo diving header. Ini ulang tahunnya 19 April juga tuh Rivaldo. Rivaldo. Iya, Waldo juga kesana ya. Kemarin foto sama ini kan cewek-cewek fans Barcelona gitu iya. kan. Akhirnya ada pertemuan itu terjadi ya guys. Akhirnya sama beliau. Iya. Akhirnya kopdar. Kopdar. Gitu. Content creator bang. Iya. Gitu dia.
pantes. Ini kenapa ya kalau misalkan dia datang situ tampangnya ngantuk ya? Bukan ngantuk, duduk kayak tidur ngantuk. Tidur dia, tidur. Orang lagi podcast aja Gila, tidur. gitu. Tapi ini balik ke Bayern. Yang gue menarik sekarang adalah gimana caranya mengangkangi Bayern Munchen, karena terakhir kali tim yang bisa kayak gitu adalah Bayer Xabi. Leverkusen pakai cara kolektivitas tim dengan struktur taktik yang rapi gitu. Nah, Ini di Liga yang ngomong Xabi Liga ya. di Liga Xabi Xabi Alonso Alonso kan? gitu. Nah, sekarang gue tuh mikir, oke, Bayern balik lagi ke Bayern yang biasa. Tapi pertanyaan tentu saja adalah gimana cara tim-tim lain rival itu mengangkangi mereka gitu, ngalahin mereka gitu. Gue sih yang ada di kepala gue tidak bisa dengan struktur taktikal doang dan kolektivitas tim doang gitu. Tentu saja punya pelatih yang punya ide dan Idenya taktik jelas, bagus itu bagus. Tapi punya pelatih yang punya ide dan taktik bagus ditambah individual brilliance kayak Luis Diaz, kayak Olis di Bayern gitu, itu gawat sih. Itu maksud gua another level Tapi gitu. kalau menurut gue Bayern musim ini adalah privilege mereka start lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Karena ketika 2-3-4 pekan 2-3 bulan lah itu Bayern udah stabil, udah gak kejar. Poinnya udah 12 atau apa jaraknya lah. Dortmund berkutat dengan masalah performa mereka, Leverkusen dengan masalah pelatih, drama Erik ten Hag. Jadi kedua pesaingnya tuh menurut gue telat start, di mana Bayern udah terbang duluan. Di mana ini pas kita start ini mobilnya katakanlah apa namanya si Cadillac itu udah Mercedes sesuatu. George Russell udah, jadi kayak udah jaraknya udah jauh. Jadi kayak ketika si Dortmund sama si Leverkusen mencoba mengejar, emang udah akan sulit untuk mengejar. Jadi musim ini menurut gua privilege Bayern adalah mereka udah start duluan. Dalam mata gue start di mana mereka udah menang, tapi pesaingnya tuh masih ada masalah pribadi gitulah. Ya bahkan ketika lawan-lawannya udah start duluan aja di musim sebelumnya ya, tapi ketika terakhir kepleset kayak Dortmund misalnya Marco Reus kan itu pekan terakhir banget ya. Oh iya. Itu kan biasanya Bayernnya startnya nggak asik tuh, ya kan? Maksudnya mereka agak bagusnya di tengah ke belakang kan, Betul. kayak City. Iya. Gitu aja. Tapi apalagi Tio bilang dari awal udah ngegas, di transfer ngegas, bursa transfer. Wah, dulu dia Menurut gue yang ngebedain itu dia transfer ngegas karena kalau ngomongin pelatih-pelatih Bundesliga jelek enggak juga, Enggak, banyak yang punya bagus, ide bagus. gitu. Hillman di Leverkusen tuh juga punya ide gitu. Ada pelatih ini juga ya, perempuan pertama ya. Iya, di Union Berlin. Cuma Marco Rose bakal ke Bournemouth ya? Oh iya ya. kemana? Bournemouth, Marco Rose. Oh iya, Marco ganti Rose. Iraola. Mana Iraola? Nah, Iraola Iraola belum tahu itu pertanyaannya adalah gini. Taunya ke Arsenal. Kalau dia Dia bisa lolos Liga Champions soalnya Bournemouth bisa masih karena bisa. gini, Iraola kalau dia pindah itu pertanyaan dia akan pindah kemana? Karena kalau langsung ke tim besar, banyak orang nggak yakin bahwa dia bisa memegang tim itu. Katakan oke, Iraola ke Pressure Man United tinggi gitu. Man United bisa nggak lo megang pressure? Tim pelatih brilian yang jago-jago ini Man United berantakan gitu. Jadi kemungkinan besar dia bisa ngegantiin Glasner di Crystal Palace. Tapi levelnya sama, ngapain kalau lo pindah gitu? pindah Glasernya kemana ya? Nah itu Glasnernya kemana? Mungkin ke Arsenal kali. Waduh. Atau nggak bisa jadi opsi pengganti Arne. Slot. Karena itu kan ini kan masih open ya, maksudnya Iya. nggak ada yang tahu di akhir musim apakah dia diganti atau siapa. Sabi. Belum tentu juga kan. Nggak ada yang Tahunya tahu. Iraola yang ke Liverpool kan, Kerkes langsung jadi prime lagi gila. Iya, kalau Iraola ke Liverpool nggak ada yang tahu juga kan. Nah kabar terakhir adalah kalau masalah pelatih, Julian Nagelsmann itu dikejar sama si Vivel Man United, dimana kalau ngelihat dari ngototnya si Vivel datengin Šeško sama Lamens itu kemungkinan besar akan iya. Man United pelatih kemungkinan besar akan Julian Nagelsmann, tapi balik lagi ujung lagi ke si Sir Jim Ratcliffe kan, dia maunya apa? Kalau Nagelsmann, resiko lu adalah kalau Jerman masuk ke final Piala Dunia itu United udah mulai preseason. Udah mulai preseason duluan di 2 atau 3 pekan sebelum itu. Jadi udah mulai preseason dan gak ada pelatih. Lu kalau mau mulai season baru, pelatih udah nentuin roadmap itu akan seperti apa, preseason taktik lu akan seperti apa. Dan kemungkinan besar kalau misalkan Carrick rekornya positif terus akan dikasih kontrak. Karena terkadang tim besar itu tidak butuh pelatih yang pintar banget, cuma butuh pelatih yang bisa ngatur ruang ganti dan ngebuat semuanya senang. Zidane ya kan, Don Carlo. Sebenarnya sih lebih ke arah cocok-cocokan kali ya. Iya. Gini, yang selalu kita bahas di Real Madrid itu kan Xabi Alonso itu taktikal bagus tapi tidak bisa meyakinkan pemain Ruang ganti. untuk bisa ikut ke taktik yang mereka gitu. Betul. Sementara Arbeloa itu bisa memanage ruang ganti tapi taktiknya nggak ini. Jadi Nggak spesial. butuh balance yang bagus di Ya. antara itu, yang mana menurut gua yang sekarang kelihatan kayak gitu ya Vincent Kompany di Bayern. Abang-abangannya ada tuh ya. Iya, Vincent Jiwa Kompany di abang-abangannya. Bayern itu taktik ada,
ngasih kebebasan pemain ada. Ada. Gitu. Terus kemudian siapa lagi? Ya Luis Enrique. Iya. Menurut gua yang bisa ngebalance dua hal Nagelsmann tuh tersebut. incaran Man United. Gitu. Siapa? Nagelsmann Gua sih belum lihat gue belum lihat. di ini ya dia apa secara manajemen ya. Tapi dia kan di Bayern itu sebenarnya bukan salah dia kan. Bukan Berantem aja. Berantem aja dia sama Ya. manajemennya gitu. Jadi makanya menurut gua nyari pelatih itu ya emang cocok-cocokan dan balik lagi kayak tergantung ini bottom management pengen squad buildingnya kayak apa, ini tim pengen dibawa kemana. Karena balik lagi kalau misalkan baca analisis di Twitter tuh sukses tuh cuman ada satu cara, ya udah taktik padahal nggak cuman itu doang gitu. Yeah. Taktik itu penting tapi selalu ada faktor-faktor lain gitu loh. Iya, menurut paling gua. gampang ngelihat wawancara Gareth Bale di overlap aja lah. Yang dia Iya. bilang ya Zidane dia kadang kita latihan bla bla tapi yang paling kunci adalah manajemen ini Zidane di mana lu mendekatkan Iya. kalau main. Iya benar Zidane saat itu lini tengahnya Kroos, Modric, Casemiro prime. Striker lu BBC ya kan, Benzema, Cristiano dan juga Gareth Bale. Ya udah lu mau ngapain, lu ngelempar back lu tukang jagal semua, Sergio Ramos lah semuanya. Jadi maksud gua ya terkadang butuh satu pelatih yang bisa nge-tweak dan nge-unlock kemampuan pemainnya gitu. Nggak perlu, karena taktik pasti udah ada pelatih penyerang, pelatih bertahan, pelatih set piece, sekarang udah lengkap semuanya. Terkadang yang lu butuhan adalah ya satu tim staff kepelatihan itu adalah ya itu sebenarnya pelatih lu utamanya lo, jadi kayak nge-backup semuanya. Ya, yang menarik juga Inter tanpa pelatih seperti Simone Inzaghi akhirnya kayaknya bakal dapat Juara. lagi nih Scudetto musim Scudetto. ini dengan Christian Chivu yang sebenarnya banyak diragukan juga ya ketika ini, tapi Inter tuh bisa mengkapitalisasi laga lawan tim-tim yang di bawah mereka. Iya, itu jelas Leicester gitu. tim. Termasuk lawan Leicester tim. Cagliari mereka menang 3-0 di saat rivalnya juga apa ya, anti klimaks sih menurut Iya, gue iya, ya. Milan iya, sempat kalah gitu bahkan dari Udinese. Kemarin sih menang ya 1-0 klasik Milan klasik lagi dari Rabiot lawan Hellas Verona yang kayaknya sih bakal turun juga nih ya. Terus Napoli ini yang juga diharapkan untuk bisa membuat title race menjadi lebih seru lagi, justru kalah di kandang kan lawan Lazio gitu. Jadi ya selain Inter yang konsisten, lawan-lawannya juga terpleset gitu. Dan Juve menang juga lawan Bolonya. Gimana lo ngeliat Inter musim ini? Karena 12 poin lawan Milan Napoli di sisa berapa sih sekarang? Sisa kalau nggak salah 6 deh. Sisa gamenya Enggak, 3 next game week tuh 5 3. 5 ya. Sisa 5 game, Iya. selisih 12. Ya juara Inter dong. Milan. Udah, Iya, udah. iya, Sekali iya. menang, sekali menang. Jadi udah. sekali menang, Sekali menang. terus kemudian iya, pesaingnya mereka seri lah. Enggak, ini selisih gol kan kalau Italia sekarang apa playoff ya? Masih playoff Iya ya? kan tapi Masih 12 itu Masih. kan sisa 4 kan masih pas dong 12. Iya, Ya karena bukan selisih gol ya. Karena kalau Iya. selisih gol mereka plus 49. Iya. Napoli plus 15, Milan plus 21 nggak akan Iya, dikejar. iya, tapi kan kita nggak tahu matematika ke depannya gimana Iya, ya. secara Itu kan- matematis belum iya. kunci. Jadi mereka butuh 4 poin. Heeh. 1 menang, 1 seri ya. Atau lu menang sekali lagi, Tapi lawannya rival seri Gila, gitu. ini cepet juga nih juaranya nih. Ya karena udah akhir-akhir juga, karena yang konsisten siapa? Internasional udahlah kasihan. Iya, Kasih aja kasih. dia tuh jeleknya cuma sama tim gede Iya. kebanyakan. Tapi dalam liga nggak apa-apa. Nah, Iya, tapi gitu. kuncinya itu gitu. Jadi kayak lo ya jadi yang di episode sebelum bilang Arsenal tim itu lo title chaser, lo kalah sama tim besar menurut gue hitungannya 1-2 kali nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah lo bisa nggak konsisten lo menang lawan tim-tim semenjana papan tengah ke bawah, karena terkadang tim-tim tengah papan bawah itu yang bikin lo sulit gitu doang. Yang bikin lo imbang nggak jelas Iya, gitu. sama. Kalah sama City misalnya Arsenal, tapi bisa menang lawan Forest, menang lawan Bournemouth gitu. Ya, Itu salah juara satu juga. penyesalan Man United ketika yang poinnya sama yang Aguero itu adalah imbang lawan Everton. David Moyes itu imbang lawan Everton. Itu kalau nggak imbang juara bang. Iya. Iya. Tapi di akhir-akhir juga ya, itu kan juga kekejar tuh kan. Si United kan itu kekejar, Iya. Liverpool juga kekejar. Jadi sebenarnya ada beberapa bottled lah Dan dan Arsenal. Sorry kalau United kekejarnya bukan kalah poin, selisih gol. Makanya besok beli Van Persie langsung Nah, ini beli. kalau sama-sama menang semua nih selisih gol nih. Iya. Tapi apakah Arsenal dan City tidak akan kepleset lagi? Nah itu nggak tahu. Tapi kalau dari Serie A ya, kita balik tadi Serie A, Inter kan nyapu bersih lawan-lawan ya, lawan-lawan yang bisa mereka kalahkan gitu sebenarnya. Dan toh fokusnya juga udah di Liga karena mereka nggak ada di Eropa juga, udah nggak ada di Copa juga. Dan ini mungkin pelajaran juga dari musim lalu ya. Mereka ini ada peluang treble, tapi akhirnya zero titul. Tidak bisa dapat gelar ya. Semoga Arsenal belajar di musim ini karena peluangnya juga ada tadinya sampai akhir nih. Semoga tidak jadi seperti Internazionale ya di musim lalu begitu. Nah, kalau
dari peringkat 4-nya nih, Juventus ada kebangkitan atau gimana lo ngeliatnya? Karena ini menang lawan Bolonya di saat yang sama lagi-lagi ya. Rival mereka yang sempat ngangkatin mereka juga, Como, kalah dari Sassuolo. Como juga lagi belakangan agak sandung-sandung tuh ya. Padahal gue sangat menjagokan mereka untuk lolos ke Champions League. Mereka karena tapi kalau lolos susah loh. Mereka nggak punya pemain Itali. oh iya ya. Tapi stadionnya gimana itu ya? Stadionnya Kayaknya bisa lah. Stadionnya nggak bisa apa itu? Nggak, maksudnya stadion bisa pindah, bisa apa. Oh Ini iya, benar. Pemain Itali cuma 2 di Como. Oh iya. Pemain Itali cuma 2. Emang ini gue baru tahu dah. Cuma cek skuadnya Como. Jadi- Ada ini Bapak. Wah, abis ini Milan Juve loh. Serie A. Wah, seru ini. Itu kan sebenarnya ketika Italia nggak lolos ke Piala Dunia, salah satu yang kena sorot itu kan Como ya, Como dan Fabregas gitu. Yang salah satu yang gua share di grup chatnya Box to Box itu kan view bahwa Italia itu yang penting result. Sementara Fabregas orang Spanyol yang penting itu adalah proses dulu. Ketika prosesnya benar, ntar hasilnya bakal mengikuti kemungkinannya benar gitu. Karena kalau Italia adalah mainnya kayak apapun yang penting result gitu. Jadi nggak peduli fondasinya kayak apa, yang penting ntar jadi aja hasilnya enak gitu. Nah, ketika kemudian prosesnya sekarang nggak enak di timnas Italia, hasilnya juga gak enak. Nah itu kan pada nyari tuh, ini salahnya di mana, terus kemudian pada ke Fabregas kan, karena Fabregas orang Spanyol, prinsipnya dia adalah proses harus benar dulu, nanti hasilnya juga akan mengikuti gitu. Jadi pondasinya benar, hasilnya juga benar gitu. Nah itu kemudian dikorek juga, tapi dia nggak pakai pemain Itali. Jadi dia bangun fondasi bukan dengan pemain lokal gitu ya. Tapi dia pemain Itali, terus dia bilang bahwa percayalah, kami ini juga nyari pemain Italia, cuman untuk yang sesuai sama profil taktik kami itu nggak ketemu. Tapi menurut gue itu gitu. cuap-cuap doang deh, cuap-cuap doang. Soalnya lo kalau lihat kan tim Italia nggak selalu pakai pemain Italia, cuma ada namanya Oriundi kan. Iya. Maksudnya pemain Argentina atau pemain Spanyol yang punya dari Italia itu bisa ditarik dan itu memenuhi kuota Eropa. Nah, Como tuh enggak, mereka tuh nyari pemainnya yang benar-benar Spanyol atau Amerika Latin. Secara Oriundi scouting nggak ada. Pengakuannya mereka begitu ya. Kita sih udah nyari pemain Italia, cuman yang cocok dengan profil ini kami nggak ketemu nih. Tapi itu gitu. ini sih kalau menurut gua, kalau apa argumennya gitu ya, menurut gua itu holistik juga karena Como ya, ini resort kan cuma ada 2 pemain Italia. Dan dua-duanya nggak jago, Jar. Iya, makanya bukan kayak satunya dorong-dorong. Misalnya semua mata menyorot ke Como soal itu ya. Sama kayak kan maksudnya tim gua Arsenal pernah memainkan pemain 11 gak ada pemain Inggris. Itu juga diomongin kan. Nah, cuma kita kalau ngomongin timnas itu kan ada banyak, itu bukan cuma Como gitu. Ketika striker utama lu adalah pemain dari Fiorentina, Moiskin kan, Fiorentina, sama Retegui ya kalau nggak salah. Yang udah di luar. Yang udah di luar, maksud gue gitu loh. Paling ada Pio Esposito di Inter, itu juga kan berbagi role ya dengan kayak Lautaro gitu kan. Jadi ya emang mereka punya krisis secara menyeluruh loh, bukan cuma karena gara-gara Como ngelakuin itu, tapi tim-tim lain juga membuat pemain Italinya nggak ada minute gitu. Masalahnya harusnya ketika mereka setelah gagal di 2014 Piala Dunia, ya harusnya mereka udah berbenah, karena pemain-pemain yang main sekarang di timnas itu adalah bocil-bocil yang dulu mungkin lagi mulai karirnya di 2014-15, di mana Baggio udah bilang kan udah bikin itu. Dan masalahnya di Italia itu, lo kalau ngelihat wonderkid mereka tuh umurnya 21-23. Di negara lain wonderkid itu 17, 16. Di Italia sendiri 21-23. Makanya kalau nggak salah ada yang komen itu kalau Lamine Yamal di Italia nggak bakal jadi kayak gitu. Ya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi dan dia nggak bakal dapat tempat. Maksudnya itu jadi permasalahan di Italia itu, masalahnya bukan cuma karena Como, emang si federasinya dan juga grassroots tuh berantakan semua. Jadi chaos, kayak lu generation gap, terus ketutup sama kemenangan lu jadi juara Euro yang dilakalain. Jadi kan lu kan ini kita we're fine, Aman nih, aman. Tapi ternyata iya benar kata Rossi, kalau striker timnas lu, sorry bukan mengejar Fred, tapi kalau striker timnas lu juga bukan dari top tim top Eropa gitu, berarti ada pertanyaan. Padahal dulu kalau kita lihat Itali striker siapa yang kenal, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, ya kan kasih lagi Gianfranco Zola, semuanya tuh ada gitu zaman-zaman itu. Terus sekarang siapa gitu? Kalau kata kalau kata announcer GBK, kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Karena itu tadi yang juara Euro itu menutupi bahwa memperlihatkan bahwa Italia itu yang penting result. Gimana pun caranya mencapai itu, ya udah yang nggak peduli. Tapi sekarang ketika mereka berantakan timnasnya, terus kemudian tidak banyak talenta-talenta yang benar-benar kelas A gitu istilahnya ya. Bandingin deh sama pas juara Piala Dunia 2006 itu kan stack banget, gila, stack banget di gitu. Benchnya masih gila itu. Gila gitu. Jadi jauh lah sama sekarang gitu. Ketika sekarang kemudian mereka kayak begini, makanya dibalik lagi, masih nggak kita nih
meniadakan proses, tapi yang penting result doang gitu. Makanya tadi kemudian gue lupa siapa sih yang bikin postingan itu, sampai gue share, gila nih menarik banget view-nya, gue bilang gitu, sudut pandangnya menarik gitu. Dan itu aja baru kita ngomongin striker. Kita tahu soal misalnya backnya lah, soal Kecuali posisi kiper, lain ya. kiper. Ya kiper bagus-bagus lah ya. Bagus. Itu Jadi yang lain maksud gue. udah hampir 20 tahun Italia tidak pernah tampil di fase knockout Piala Dunia. Bener. Iya, jadi Sekalipun habis- lolos tapi nggak iya. ini nggak bisa. Saya 2014 sudah. Donnarumma belum pernah main Nggak, World Cup. 2006 Donnarumma. itu Donnarumma mereka belum itu pernah kan World Cup, juara. Heeh. 2010 nggak lolos grup. 14. 2014 emang lolos grup? Enggak juga. Enggak juga. Lagi Berapa? iya, Maksudnya terakhir kali mereka Terakhir lolos kali, dari itu 2014 kan? Iya. Iya lolos Dari- ya. Itu satu generasi loh itu. Di 20 Dan itu tahun. pemain-pemain yang harus main di timnas sekarang itu harusnya dari masalah itu udah dibenerin sama Iya, mereka. iya, iya. Cuma kayak fuck Ya, itu the shit, yang bro. terjadi di Jerman ketika 2006 itu mereka Gagal. gagal, terus 2000. kemudian 2000 2000 gagal. Heeh. 2000 Tuan rumah gagal. 2006. 2006 itu mereka tuan rumah kan. Ya, gagal sama Itali kan. Nah, itu mulai mereka bilang, oke kita benahin yuk Iya, apa SSB namanya segala, SSB infrastruktur. segala macam, makanya kemudian Muncullah 2014 tuh. 2014 jadi Khedira, juara. Nah itu Götze. yang pada jadi juara itu tadinya di tim juniornya itu juga jago-jago. Jago-jago. Gitu, udah Juara pernah jadi Eropa juara kali dulu. Inggris di final itu Iya kan? iya. Jadi nah. pembinaan ya. Tapi kalau dari Juve sendiri 5 dari 6 laga terakhir clean sheet. Spalletti. Spalletti Ya, kontrak ya kan dapat kontrak Bang. Nah, tato Napoli Tato habis Napoli dulu. tutupin sama apa namanya tumbler Stanley. Iya. Terus secara peluang gimana Ros? Menurut lo ini kan kayaknya kalau Inter Milan sama Napoli kayaknya sih lolos Udah ya ya. dengan fixtures dan timnya. Gua sih kayaknya Napoli, sih- Juve sama Como sama Roma yang sebenarnya rada ketat nih. Iya, gue sih kalau ngeliat form sih Juventus ya, karena relatif stabil itu tadi dari dia tuh 6 game 5 clean sheet. Ya. Itu yang sesuatu yang menurut gue ada perbaikan dari eranya Tudor ke Spalletti, karena eranya Tudor tuh ya leaking gitu, defense-nya leaking banget. Iya. Dan sebenarnya not that bad juga kalau mereka Europa League sih Como Iya, ya. iya, iya. Sebenarnya kalau Juve sih kalau Iya. nggak Champions League ya Iya. it's a failure gitu lah. Disaster gitu kan. Ada update Kanjuruhan? Update Kanjuruhan seperti yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, izin belum keluar. Oke. Karena masih harus dilihat lagi semuanya, segala faktor. Kemungkinan baru minggu ini bisa keluar gitu. Oke ya, kita akan nggak ada UCL ya? Nggak ada UCL. Nanti di episode Kamis kita akan bahas preview tentang laga-laga yang terjadi di zona-zona Eropa. Apakah Inter akan mengunci gelar di pekan berikutnya, dan ada keseruan apa lagi nih dari banter-banter ini? Update ini paling Apa? update bench boost, update double game week maksudnya. Oh iya, jangan lupa ada FPL juga supaya bisa bagus lah. Di paling nggak itu yang kita rasain paling nggak ya, kalau Iya, tim iya. kita kalah paling nggak FPL FPL bagus bagus. gitu. Karena kapten gue Haaland kemarin. Sama. Dadah.